Hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hazzil baiti wa saumi ramadana rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi. Pertama, penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan salat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, pergi haji menuju ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketahuilah, wahai para saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian untuk mentaatinya, bahwa hadis ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Iman dan kitab At-Tabshir, sedangkan Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman dan kitab Al-Hajj. Dan sungguh hadis ini telah mencakup atas rukun-rukun Islam, maka hadis ini termasuk hadis yang berisi kaidah-kaidah agama Islam yang agung. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun, yakni didasari, dan sungguh telah datang hal itu di puncak kebagusan dan kesusastraan, sebab beliau menjadikan kaidah-kaidah dan rukun-rukun Islam itu sebagai suatu yang terindrawi. Jadi suatu yang kelihatan dan menjadikan Islam terbangun di atasnya. Qauluhu ala khamsin, sabda Nabi SAW, di atas 5 perkara, yakni 5 tiang, yakni kaidah-kaidah yang berupa hasil kesimpulan dari semua yang akan dituturkan. Qauluhu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sabda Nabi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Dan tatkala keimanan, yaitu pembenaran hati dengan segala sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa perkara itu termasuk agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan pembenaran hati adalah perkara batin yang tidak ada kemampuan melihat pada kita atas hal itu. Maka penentu syariat menjadikan hal itu sebagai perkara yang digantungkan kepada pengucapan 2 kalimat syahadat. Qala ta'ala qulu amanna billah. Telah berfirman Allah Ta'ala, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah. Dan telah bersabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu Syaikhan. Dan telah bersabda Nabi SAW, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat 2 Syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang pertama, syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan syarat bagi pemberlakukan hukum-hukum orang-orang beriman di dunia berupa penyolatan atas jenazah, pewarisan, pernikahan, dan lain sebagainya, yang bukan perkara yang masuk dalam sebutan keimanan? Atau pengucapan 2 kalimat syahadat itu merupakan bagian yang masuk dalam sebutan keimanan? Terdapat 2 pendapat mengenai hal itu. Telah berpendapat mayoritas ulama ahli tahqiq pada pengertian yang pertama dari 2 pengertian itu. Dan berdasarkan atas pendapat ini, maka siapa saja yang membenarkan dengan hatinya
namun ia belum mengukuhkan dengan ucapan lidahnya, padahal ia leluasa untuk berikrar dengan lidahnya, maka ia adalah orang beriman di sisi Allah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam hati, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati sama lidah, apabila di hati doang, dia adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi telah berpendapat kebanyakan dari para ahli fikih kepada pengertian yang kedua dari dua pengertian itu. Namun generasi awal dari para ahli fikih tersebut menetapkan bahwa siapa saja yang telah membenarkan meyakini dengan hatinya, lalu kematian membuatnya wafat, seperti lapangnya waktu untuk berikrar dengan lisannya, maka dirinya adalah sebagai orang kafir. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa dengan hati saja itu bisa beriman kepada Allah, dan ada yang pendapat nggak bisa karena nggak pakai lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi harus sama-sama antara hati dan lisan itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada zaman sekarang kan, dia masih belum masuk Islam tapi di hatinya udah yakin mengucap dua kalimat syahadat. Tapi menurut ahli fikih itu belum bisa karena lisannya itu belum mengucap. Jadi siapa-siapa yang mengucap dua kalimat syahadat, berucap dengan lisannya, dia itu telah beragama Islam. Qauluhu wa iqamis shalah, sabda Nabi, dan dirikanlah salat, dan mendirikan salat. Ini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Dan salat menurut bahasa adalah berdoa dengan kebaikan. Sedangkan menurut syariat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan mengucapkan salam dengan berbagai syarat yang khusus. Salat ada 5 waktu di setiap sehari semalamnya, juga merupakan perkara yang diketahui sebagian dari agama Islam dengan mudah. Salat Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Dasar hukum mengenai sholat sebelum adanya ijma' adalah ayat Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, wa iqamus sholah, dan dirikanlah sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43, 83, dan 110. Quran surat An-Nisa ayat 77. Quran surat Yunus ayat 87, Quran surat An-Nur ayat 56, Quran surat Ar-Rum ayat 31, dan Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Yakni jagalah oleh kalian atas kewajiban sholat selamanya, dengan menyempurnakan perkara-perkara wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Dan firman Allah Ta'ala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103, yakni wajib dan diberikan batasan waktu. Dan dasar hukum adalah hadis seperti sabda Nabi SAW, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholah. Falam azal uraji'uhu wa asla'uhu at-tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa laylatin. Allah telah mewajibkan atas umatku di malam Isra sebanyak 50 salat. Lalu tiada henti aku kembali menghadapnya dan aku memohon keringanan kepadanya hingga Allah menetapkan kewajiban salat itu 5 waktu di dalam sehari semalam. Dan sabda beliau kepada seorang Arab dusun ketika orang itu berkata, apakah wajib atas diriku selain sholat 5 waktu itu?
Qala la illa an tatawwa'a. Beliau bersabda tidak kecuali melakukan sholat sunnah. Jadi awalnya itu kita disuruh sholat 50 waktu. Tapi atas dasar para nabi meminta keringanan kepada Allah, jadi Nabi Muhammad disuruh minta keringanan kepada Allah supaya biar umatnya itu enggak sholatnya banyak gitu. 5 aja kita masih ketinggalan, apalagi 50 gitu. Adapun mengenai kewajiban sholat malam, maka hal itu dihapus dalam hak kewajiban kita. Dan apakah hal itu telah dihapus pada hak Nabi? Mayoritas para sahabat mengatakan tidak, namun pendapat Sahih mengatakan ya, telah dihapus. Dan diperselisihkan dalam pemaknaan akar kata dari nama sebutan sholat itu, maka dikatakan oleh suatu pendapat terambil dari makna doa, seperti keterangan yang telah lalu. Dan dikatakan oleh suatu pendapat dinamakan dengan sholat itu terambil dari makna rahmat. Dan dikatakan suatu pendapat terambil dari makna istiqomah. Dan karena orang-orang Arab mengatakan, kamu mendirikan kayu di atas api, yakni apabila kamu membuat kayu itu berdiri tegak. Maka sholat dapat membuat tegak seorang hamba untuk mentaati Allah dan mengabdi kepadanya. Dan sholat dapat mencegah hamba itu dari menentang Allah. Dan dikatakan oleh suatu pendapat, karena sholat itu sebagai jalinan hubungan antara seorang hamba dan antara Tuhannya. Dan dikatakan oleh suatu pendapat bukan seperti itu. Dan telah berkata Imam Ar-Rafi'i dalam Syarah Al-Musnad, sesungguhnya sholat subuh adalah sholat Nabi Adam. Dan sholat zuhur adalah sholat Nabi Daud. Dan sholat asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Dan sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Ya'qub. Dan sholat isya adalah sholat Nabi Yunus. Jadi umat-umat terdahulu itu nggak ada yang sholat nabi-nabinya. Umat-umatnya Nabi Muhammad itu sholat. Masya Allah. Dan telah diriwayatkan mengenai hal itu dalam sebuah khobar, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun semua sholat itu bagi Nabi kita. Jadi Allah menghimpun semua sholat yang tadi tuh kepada Nabi kita. Dan bagi umat beliau sebagai pengagungan bagi Nabi. Jadi kita nih umatnya Nabi, sholat itu buat pengagungan Nabi kita. Dan dikarenakan banyaknya ganjaran pahala bagi beliau dan bagi umat beliau. Karena di sholat itu banyak ganjaran pahala. Bagi siapa? Bagi yang mengerjakan. Bagi umat-umat beliau. Dan sungguh telah bersabda Nabi SAW, Khamsu salawatin katabahu Khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadi. 5 salat telah diwajibkan oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Faman jaa bihinna falam yudayyi' minhunna syai'a istihfafan bihaqqihinna kana lahu ahadun indallahi ayyadakhulahul jannah. Maka siapa saja yang telah melakukan akan 5 salat itu, lalu ia tidak menyia-nyiakannya sedikit pun dari 5 salat itu, karena sikap meremehkan terhadap hak 5 salat tersebut, maka baginya beroleh janji di sisi Allah, yaitu Allah akan memasukkannya ke surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallah ahadun in syaa azzabahu wa in syaa adkhalahul jannah. Dan siapa saja yang tidak melakukan akan 5 salat itu, maka tidak ada baginya di sisi Allah suatu perjanjian. Jika Allah berkehendak, maka ia akan menyiksanya, dan jika ia berkehendak, maka ia akan memasukkannya ke surga. Jadi siapa saja yang melakukan sholat 5 waktu, itu
telah membuat perjanjian, maka baginya beroleh janji di sisi Allah, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja yang meremehkan, Allah akan berkehendak, maka dia akan menyiksanya. Dan jika dia berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi, kalau nggak melaksanakan sholat, Allah akan menyiksanya. Setelah disiksa, Allah akan berkehendak memasukkan dia ke dalam surga. Jadi jaminan kita nggak ninggalin sholat, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Dan jika kita meninggalkannya, ya maka kita nanti disiksa dulu. Dan Nabi SAW bersabda, alamul imanu as-sholah. Tanda-tanda keimanan adalah sholat. Jadi ketahuan orang yang sholat sama orang yang gak sholat. Insya Allah jadi orang-orang yang beriman. Amin. Lanjutan hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, innama masalus sholati kamasalin nahri ajabin ghamara bibabi ahadikum taktahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti perumpamaan sungai air tawar yang lebar, yang ada di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, di mana ia menceburkan diri di dalam sungai itu sebanyak 5 kali. Fama tarawna hal yabqa jalika min daronihi say'an. Maka apa pandangan kalian, apakah masih tersisa dari kotoran dirinya sedikit pun setelah itu? Qalu la. Para sahabat berkata tidak. Jadi perumpamannya itu di depan rumah kita ini ada kolam. Kalau kita sholat 5 kali, maka kita mandi 5 kali. Kita nyebur ke situ 5 kali. Apakah masih ada kotoran di dalam diri kita? Gitu. Para sahabat berkata tidak. Lanjutan hadis, qala fa inna sholatil khamsi yujhibu dzunuba kama yuhibbul ma'ud darna. Beliau bersabda, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu dapat menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana air dapat menghilangkan berbagai kotoran. Qala alaihi salatu wassalam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Dan Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan perihal sesuatu perbuatan yang Allah berkenan menghilangkan dosa-dosa dengan sebabnya dan mengangkatnya derajat-derajat dengan sebabnya. Isbagul wudu'i indal makarihi. Yang pertama, menyempurnakan wudu ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Wa kasaratul khuta ilal masajidi. Yang kedua, memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Wantizoru sholati ba'da sholati fazalikumur ribatu. Dan mentaati sholat setelah usai melaksanakan sholat. Dan menanti sholat setelah usai melaksanakan sholat. Maka kalian itulah ar-ribat, perkara yang dibuat sebagai pengikat suatu dengan yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salati fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Dan sabda Nabi, wahai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan bagimu akan rezeki dari sisi yang engkau tidak perkirakan. Jadi berwudu itu dapat menghilangkan dosa-dosa dan dapat mengangkat derajat-derajat. Jadi ketika keadaan kita nggak suka gitu, apakah kita marah di situ, apakah kita kesel di situ, dianjurkan menyempurnakan wudhu dan memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid.
dan menanti sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi insya Allah kalau kita megang amalan itu, derajat kita nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan.